Nah, itu memang dari abang itu kan banyak kali tuh ku tengok tadi pecangkul, kalau bahasa tadi kan yang diambil dari abang. Abang mengetahui itu memang barang-barang itu memang dari tangan abang. Oh tidak, saya Macam justru cangkul, malahan yang ember tadi yang ditunjukkan Bang Ladusing tadi yang foto jadi foto itu. Cuma jadi ku dengar tadi kan kalimat itu kan kalimat yang disita dari atas nama apa Niko anu tadi. Memang sepengetahuan abang apa yang bisa abang terangkan sama kami dengan barang yang disita dari abang itu? begini, yang melakukan penyitaan itu kan penyidik, ya. Ah, dan BAP itu kan apa namanya bukan itu kan secara umum ya, barang bukti yang ditemukan di TKP, bukan berarti ketika pada saat itu saya sebagai saksi ataupun pelapor yang melihat apa ditemukannya pertama kali jenazah, saya melihat bahwa itu adalah barang bukti. Tidak gitu. Tapi yang saya melihat pertama itu ada saya notice cangkul gitu. Ya. Jadi saya hanya melihat sekilas itu cangkul, bukan berarti barang bukti yang ada di situ itu saya tunjuk oh itu barang buktinya ini yang digunakan, ini digunakan. Bukan berarti yang abang ketahui hanya cangkul itu aja bang ya? Cangkul aja yang saya melihat. Gambar-gambar yang lain tadi bukan berarti yang abang ketahui sehingga dinyatakan bahwa itu atas dasar dari abang ya, enggak ya? Kalau cangkul itu oke ya bang ya? Nah, ya. Tapi yang foto-foto tadi kan ada ember kuliah, ada batu, ada apa? Itu bukan dari abang berarti ya? Bukan, Bukan ya? itu kan secara keseluruhan yang dilakukan penyitaan oleh penyidik terkait dengan ada apa di TKP tersebut gitu yang diduga yang dilakukan oleh si terdakwa pelaku ini kan gitu. Jadi ada alat-alat yang disita itu gitu kan yang mungkin di situ ada darahnya gitu kan sehingga ada indikasi ini digunakan oleh Oke bang, si aku pelaku. terakhir ini mungkin waktu terakhirnya. Yang melapor itu abang ya bang ya? Ya, yang melaporkan ke Polres itu saya. Oh dari Polres abang sama lah dengan Polres langsung ke rumah TKP lah untuk melihat ya. Bagaimana? Setelah dari Polres sama-sama lah bang dengan Polres untuk ke rumah TKP kembali kan? Ya, jadi saya tidak berbarengan dengan Polres, tidak. Jadi saya lebih dulu gitu kan menuju ke apa TKP. Nah, Baru tidak Polres lama menyusul ya ya. sekitar 5 atau 10 menit kemudian dari Polres itu datang gitu. Menyusul. Oke, thank you bang. Lanjut Os. Oke. Bang, itu kan Bang, ini loh, satu lagi aja ya. Bisa nggak satu lagi aja? Ya, boleh. Silakan. Rumahnya keluarga Saroni itu ada CCTV nggak depannya pintu masuknya? Rumah depannya, maksudnya di rumahnya Di rumahnya TKP. pintu masuknya itu ada CCTV nggak yang menyorot langsung orang keluar masuk itu? Ya, kalau sepengetahuan saya, rumah Budi itu yang di TKP itu tidak ada CCTV-nya ya. Sepengetahuan saya ya, karena yang bersangkutan juga Budi ini juga tidak memasang wifi di rumahnya. Berarti emang nggak ada ya yang langsung menyorot siapa-siapa yang masuk itu nggak ada ya bang ya? Yaudahlah itu aja ya bang Niko, makasih ya bang Niko. Ya, siap, sama-sama. ya mungkin saya ucapkan terima kasih ya Bang ini. Oh, Bang Pau ini naik nih. Ada yang mau ditanyakan sama Bang Pau. Ini Bang Pau juga habis ini dia kuliah hukum sampai pagi nih. Silakan apa yang mau di ini, Bang? Siap. Satu pertanyaan lagi ya. Satu Habis pertanyaan ini saya lagi. oke. Oke, siap. Oke, saya mau tanya sebentar, satu aja saya. Bang Niko, abang itu selalu hadir dalam persidangan. Tidak selalu. Oke, saat CCTV terakhir itu diputar atau disajikan di persidangan, CCTV yang menampakkan bahwa ada sosok dua si terdakwa ini
ya, menggotong beras dan telur atau mayat. Abang aku mau tanya tuh, itu abang lihat nggak? Hadir nggak waktu itu? Nah, untuk yang terakhir pemutaran CCTV yang toko Budi ya, itu saya hadir di persidangan, Baik, baik, baik. ikut Sebentar. menyaksikan. Oke, abang kan mengamati tuh. Bang, yang ingin saya tanyakan. Abang yakin tidak? Ya, dengan posisi yang dia angkat, dua orang itu, ya, dengan berat seperti itu, abang yakin nggak itu beras sama telur? Kalau menurut saya tidak Dari yakin. dari postur tubuh itu akan menentukan, nanti hakim pasti ke situ, hakim akan ke situ. Karena kalau memang tidak bisa dicetak CCTV secara terang, maka hakim akan mengukur berat cara orang normal mengangkat beras dan telur dan mayat. Itu akan dibandingkan sama. Abang coba lihat. Gini ya, saya sempat juga melihat ya ada beberapa di Facebook juga ada yang mengatakan bahwa almarhum Budi itu tinggi badannya 180 cm. Nah, itu tolong diralat ya. Ya, dan berat badannya 80 kg ya. Itu saya kira tolong diralat ya. Itu orang yang tidak tahu apa-apa. Pertama juga tidak tahu persis orangnya seperti apa, tinggi badannya seperti apa gitu kan ya. Baik. Nah, kalau yang saya kenal selama ini Budi itu tingginya tidak lebih dari 160 cm. Baik. Kalau yang saya lihat ya, tinggi malah justru lebih pendek. 100 berapa, Bang? 160. 160. Mungkin di bawah itulah. Yang Kira-kira beratnya beliau itu berapa? Berapa berat badan? Kalau untuk berat badannya itu, kalau saya lihat ya secara kasat mata, itu nggak nyampe lah 80 kilo. Paling sekitaran 67, mungkin hampir 70 lah. Anggap karena memang sudah meninggal dengan kekak itu akan menambah beban berat, betul? Betul kan, Bang? Gimana? Kalau meninggal bertambah berat badan. Iya dong, karena kan kaku badan, Bang. Biasanya itu lebih berat. Enggak lah Bang Pau, Ya, mana ada bukan orang berarti meninggal. bertambah berat badannya lah, Bang. Hah? Masa menyusut? Ya tetap segitu lah Bang Pau, nggak ada orang meninggal naik berat badannya. Itu kan meninggalnya sudah diangkatnya kan sudah sehari setelahnya. Sudah ada pembengkakan pasti. Ya apa sih? Coba Mbak kalau ada orang mayit 1 hari angkat dulu, setelah itu angkat lagi setelah 1 harinya, jadi tahu beratnya. Belum pernah angkat mayat kan? Aku sudah pernah angkat karena ibuku aku yang angkat. Mari Bang, begini Bang, cermati ya Bang ya. Tumpuan lutut serta sudut kemiringan pinggangnya si Ririn dan Prio itu memungkinkan tidak itu beras dengan telur. Beras berapa kilo sih? Kalau yang saya tahu ya, nih tokonya almarhum itu menjual beras itu ukuran 25 kilo. Satu sak ya. Karung beras. Berapa kilo Bang rata-rata dia jual? Berasnya berapa kilo tadi? Yang 25 kilo, paling besar, ukuran paling besar. 5 kilo ya. Karungnya. Baik. Abang kan melihat tuh. Setelah digotong ke mobil, ya kan, atau pick up tuh, ya kan. Kemiringan nunduknya, ya kan. Masa abang itu adalah beras dan telur? Yakin nggak tuh? Kalau menurut pendapat saya, tidak yakin kalau itu beras dan telur. Masa Bang, kalau umpamanya, coba bayangkan Bang, kalau itu beras, abang ada 2 orang, ngangkat beras itu, kemiringannya seperti itu, bisa nggak? Ya begini aja, kalau secara logika deh ya, gitu. Pertama, kenapa harus mesti diangkut menggunakan bambu? Gitu, karung beras sama telur. Masuk akal lah kira-kira?
Terus kemudian kenapa harus ditaruhnya di depan samping supir, bukan di belakang box mobil baknya gitu? Ya itu Lazim tidak? kalau dibantai itu bang masih ada celahnya bang, bisa aja itu terjadi, bisa aja. Dari sudut kemiringan jadi lihat berat. Kemiringan apa? Kemiringan tumpuan lutut, ya, sudut kemiringan pinggang, ayunan langkahnya pada waktu ini kan tahu berat berapa langkah orang kalau berat itu biasanya agak-agak pelan. Kalau lihat CCTV-nya, aku sudah lihat CCTV itu, Bang. Ku pelanin 0,5. Saya teliti betul. Oh, ternyata berat. Berat. Dan itu tidak memungkinkan untuk beras dan telur, Bang Niko. Hakim ketika tidak melihat CCTV itu secara terang, maka dia akan masuk ke ilmiah itu, hitungan matematis yang akan dipakai. Itu Bang Niko. Oke, kalau menurut abang itu apa yang diangkat? Mayat. Iya, setuju. Saya juga sependapat bahwa yang diangkat di samping supir itu, saya yakini itu adalah jenazah almarhum Budi. Oke, yang kedua Bang, soal Palu Godam Bang. Palu Godam, abang sudah di dalam persidangan sudah dibuktikan nggak Palu Godam itu, Bang? Ya, waktu itu pada saat persidangan itu saya tidak hadir. Ya, cuma saya ya melihat gitu kan, maksudnya ya, di Facebook ya, yang ditampakkan itu barang bukti berupa Palu Godam itu kan. Ya, saya melihat. Sudah pernah dibuktikan itu, disajikan. Sudah. Sudah, oke. Dalam persidangan, siapa tahu teman-teman ada yang hadir di sini, apakah sudah dijelaskan di situ ada sidik jarinya Ririn dan Prio? Nah, kalau soal untuk sidik jari ada atau tidaknya saya tidak tahu ya. Kalau soal itu. Nggak ada keterangan itu, Mbak. Tapi yang kan di situ salah satunya juga dihadiri ya kan, itu saksi siapa itu saya lupa namanya, itu yang memotong Palu Godam tersebut. Ya, itu saksi. Nah, ya jadi kan kenapa saya butuh itu, hanya butuh dua sebenarnya saya Bang. Butuh memastikan bahwa yang disebut di CCTV itu adalah Ririn dan Prio, dan Ririn sudah mengakuinya, tinggal sekarang apakah kesesuaian itu betul-betul beras dengan telur ataukah mayat, karena Prio menyatakan itu mayat kan, mana yang punya kesesuaian. Setelah itu untuk direct evidence-nya itu yang saya kejar, berarti berupa Palu. Kalau memang Palu Godam itu ada sidik jarinya Ririn dan Prio, ya berarti mutlak mereka berdua aja, dan alibi untuk alibi mereka bahwa ada orang lain yang melakukan pembunuhan pasti akan hancur secara sendirinya, Bang. ya betul. Hanya saja cuma saya tidak tahu persis ya apakah pada saat itu ditanyakan oleh pengacara terdakwa ataupun dari jaksa penuntut umum ya, ataupun majelis hakim ya terkait dengan sidik jari. Tapi yang saya ketahui itu di situ kan dihadirkan saksi yang memotong alat tersebut, Palu Godam tersebut gitu, dan ketika ditanyakan, ditunjukkan barang bukti Palu tersebut, saksi ini mengatakan iya bahwa Palu tersebut yang digunakan, yang dilakukan, yang dipotong oleh saksi. Berarti Gitu. Palu Godam itu ya, bukan Palu yang awal-awal dibuktikan ya, dalam BAP, bukan ya? Ya, nah jadi itu kan sebenarnya kan makanya begini, saya juga heran gitu kan, kok kenapa, mohon maaf, maksudnya dari pengacara terdakwa Ririn gitu kan, dari berita acara pemeriksaan di situ kan ada gambar foto Palu ya, Palu Godam ya, warna putih ya kan, agak panjang ya kan. Nah itu kan sebetulnya kan hanya mencontohkan gitu, bukan benar-benar palunya seperti itu, jadi hanya kira-kira bentuknya kurang lebih seperti ini. Iya kan, gitu. Jadi Karena tidak ditemukannya Palu dengan informasi itu dibuang di sungai kan awal-awal kan? ya karena kan pengakuannya di awal kan dibuangnya di sungai, Yes, paham saya paham. gitu. Tapi betul-betul ketika dibuktikan dua Palu yang gambaran itu kepada pemotong itu, berarti dia mengakui yang hitam Palu Godam itu ya Bang ya?
Betul, mengakui. Jadi saksi yang memotong palu tersebut itu mengakui bahwasanya betul adalah palu itu yang dipotong gitu kan. Dan ketika ditanya siapa yang mendatangi Anda gitu kan, ya dijawab iya Prio gitu kan, ditunjukkan fotonya benar orang ini ya benar. Ya berarti sesuai, ada kesesuaian dengan pernyataannya Prio. Saksi apa Prio ya, terdakwa Prio ya. Ya, itu kan untuk meruntuhkan alibi orang yang menuduh kepolisian bahwa Palu Gadam itu seakan-akan bagian daripada skenario untuk menyambungkan keterangan yang berkesesuaian kan, Bang? Berarti benar kan? Itu kan untuk meruntuhkan bagi alibi-alibi mereka. Yang Ya. selama ini berpikir kepada kepolisian atau penyidik itu dibuat-buat oleh penyidik. Ternyata benar kan, Bang? Itu ya. Ya betul. Ya itu saksinya pun juga sudah mengatakan ya benar bahwa itu palu yang dipotong oleh Oke. saksi. Baik, itu ditemukan di selokan di sekitar atau di berdekatan dengan toko Pak Budi, benar ya? Betul. Jadi itu memang dari rumah TKP itu ditemukan palu itu tidak jauh lah, kurang lebih jaraknya sekitar 100 meter di seberang jalan. Ada apa? Ya, di seberang jalan 100 meter ke kanan lah ya dari rumah TKP itu ada selokan, di situ ada drainase ya. Dan disitulah ditemukannya sesuai dengan apa petunjuk ataupun keterangannya terdakwa Prio. Ya, artinya begini Bang, ini udah dekat sekali untuk tidak terbantahkan, ya kan? Soal yang lain-lainnya itu kan Bang Pau, ya. Bang Pau, mohon izin ya sebentar ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin bukti banyak Bang, aku ada, cuma kan ada yang harus aku tampilkan dan ada yang enggak kan. Tanyakan kepada beliau ini begini Bang Niko ini karena beliau itu satu keluarga. Kedua, orang yang sering hadir di pengadilan lebih nyaman kalau kita bertanya ya. Tidak sepotong-sepotong itu. Jadi keterangan dari pemotong sama barang bukti itu berkesesuaian. Tinggal sekarang kita teman-teman mencari informasi apakah gagang Palu Gadang itu ya oleh penyidik atau tim penyidik itu bisa tidak membuktikan adanya sidik jari Ririn dan Prio di gagang itu. Kalau ada, udah finish. Mau kemana lagi? Mau membantah apa? Karena itu sekaligus untuk meruntuhkan alibi-alibi yang lainnya soal 5 orang alibinya kan bahwa membunuh dan sebagainya. Soal hakim pasti masuk ke situ kok. Karena bagaimanapun juga hakim pasti mempertimbangkan pertimbangannya Palu Gadam inilah yang digunakan. Siapa yang menggunakan? Ririn dan Prio. Berdasarkan apa? Berdasarkan berdasarkan informasi alat bukti saintifik ilmiah. Udah selesai. Terus siapa yang dibunuh? Budi dengan 5 korban. Apa buktinya? Buktinya diakui oleh Ririn di CCTV pada waktu pengangkatan mayat Budi. Tapi itu Bang Paul kan tidak kelihatan mayatnya. Tidak kelihatan mayatnya, hitungan matematis pasti dipakai. Ukuran dari dengan Prio itu nanti akan disesuaikan. Mana yang berkesesuaian? Kalau berat mayat itu sekitar kurang lebih 70 kilo dengan beras 25 kilo, bagaimana nanti apa kesesuaiannya? Walaupun umpamanya tidak melihat secara terang, tapi ada cara untuk masuk hakim, yaitu hitungan ilmiah juga, bukan tidak hitungan ilmiah. Ya, tambahan sedikit mungkin ini Bang Pau ya. Itu kan Ririn dan Prio menuju toko Budi itu kan tidak ada dalam narasinya yang pertama. Betul. Tidak ada dalam pengakuannya mereka yang pertama. Iya kan? Nah, kemudian ketika muncul CCTV ini, ya berarti kan ada yang ditutupi oleh Ririn. Ya, kenapa dia tidak juga ikut menerangkan gitu kan? Ada menuju ke toko
Budi, ya kan? Di situ dalam narasinya. Ya, itu kan juga menjadi pertanyaan. Kalau memang dari semenjak awal Ririn tidak tahu menau, ya kan, tentang kejadian peristiwa pembunuhan. Bang Niko, yang terakhir Bang Niko, untuk menepis ada beredar video CCTV itu kayaknya praduga saya itu, dugaan saya itu adalah dimanipulasi sama netizen ini. CCTV pada waktu di mobil pick up, ketika si Ririn itu ada ke belakang, lalu Prio itu menyamping sedikit ke belakang juga, jalan ke belakang, itu seakan-akan dia itu ke belakang, lalu ada orang lain lewat yang di mobilnya itu. Abang lihat tidak itu, Bang? Pada waktu persidangan ada 3 orang, ada orang lain lah bahasanya, selain 2 orang itu. Saya tidak cukup memperhatikan ya. Nah, Ya, saya tidak cukup memperhatikan ya karena memang saya juga agak ini juga mata gitu kan, minus juga. Jadi melihat rekaman CCTV itu juga agak blur gitu. Jadi tidak terlalu fokus, tapi yang jelas saya ketika sudah mendengar dari pengakuan Ririn sendiri bahwa dirinya yang ada di CCTV tersebut, yaitu juga sudah bisa mematahkan narasinya Ririn sendiri gitu. Yang sedari awal juga dia mengakui tidak mengetahui gitu kan, dan tidak ada dalam narasinya dia yang berada di toko korban. dikejar. Itu pengakuan yang dikejar, dari situ poinnya Bang sebenarnya Bang. Makanya saya itu tidak banyak-banyak Bang Niko. Cukup saya jaksa bisa membuktikan palu godam. Setelah itu ada sidik jarinya Ririn dan Prio. Lalu ada pengakuan Ririn yang ada di CCTV. Nanti dihubungkan dengan apakah mayat dengan berat. Kalau memang ada mayat, berarti mayat. Siapa lagi kalau tidak Pak Budi? Oke, kalau umpamanya bukan Pak Budi, nanti kan bisa aja jaksa memerintahkan atau menyuruh tim polisi menyelidiki lagi apakah ada bercak darah yang di terpal itu miliknya Pak Budi atau tidak. So sudah di ujung tanduk sekali ini, Abang Niko. Sudah di ujung tanduk. Sudah tidak mulai tidak remang. Siapa, Pau? Yang di ujung tanduk siapa? Di ujung tanduk ini apa ini, akun ini yang dibawa ini? Ya itu yang nyari amannya ini dengan saya 750 juta. Itu aja. Tetap mencari 750 juta.